Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainuddin MA selaku Ketua Satgas Covid yang Bangsa menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan Satgas Covid yang Bangsa selama masa pandemi. Ada beberapa kegiatan yang telah kita lakukan di dalam mengatasi atau mencegah percepatan penularan COVID-19 ini. Pertama, selain telah terbentuknya Satgas itu sendiri, kita pada awal-awalnya dulu telah memberikan semacam alat pelindung atau masker kepada masyarakat sekitar, dan termasuk juga hand sanitizer dan beberapa vitamin-vitamin atau suplemen yang bisa meningkatkan daya imun bagi masyarakat secara daring. Dan alhamdulillah pada saat ini Kementerian Agama juga telah memberikan bantuan itu kepada adik-adik sekitar 150 GB per 3 bulan atau 90 hari selama tahun 2020 ini. Dan di mana itu kita telah berikan nomor-nomor HP atau Android adik-adik ini kepada kementerian agar bisa disuntik. Kemudian kita juga selalu mengarahkan ke dosen-dosen untuk selalu melakukan perkuliahan dalam arti kata walaupun masa pandemi kita harus tetap melakukan aktivitas kampus seperti diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh masing-masing fakultas, sehingga di setiap fakultas selalu mengadakan semacam pertemuan ataupun seminar-seminar atau disingkat dengan webinar, yaitu seminar menggunakan web baik di fakultas-fakultas yang ada di kampus di IAIN Langsa maupun di lembaga atau di biro, di mana kita juga kadang-kadang melakukan semacam seminar-seminar baik kita sebagai peserta maupun kita sebagai pelaksana daripada kegiatan tersebut. Dan yang terakhir mungkin kita selalu memantau para dosen untuk tidak melakukan perkuliahan secara tatap muka. Walaupun kadang-kadang mahasiswa, dosen menginginkan untuk kuliah itu, tetapi kita tidak bisa memberikan izin karena itu sudah ketentuan dari pemerintah. Untuk perguruan tinggi keagamaan Islam untuk semester ini atau sampai tahun 2020 ini kita masih kuliah daring. Untuk selanjutnya mungkin ada ketentuan lain atau peraturan lain yang kita tunggu bagaimana keputusan itu yang untuk kita sebarkan kepada mahasiswa dan masyarakat termasuk dosen-dosen. Saya kira itu beberapa kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan dalam rangka untuk menangani kasus COVID agar penularan dan seterusnya tidak dapat berkembang dengan cepat. Oh ya, satu lagi ingin saya sampaikan, kita juga berkolaborasi dengan pihak Satgas Kota Langsa dan Puskesmas terdekat untuk selalu memberi bantuan jika kalau ada dari dosen kita yang dinyatakan positif baik secara tes rapid maupun secara tes swab. Jika itu ada, maka kita selalu berkoordinasi dan pihak Puskesmas dan Covid Kota Langsa selalu cepat dan sigap untuk memberikan semacam pengarahan, pembinaan dan sekaligus memantau jika ada dosen-dosen yang memang harus diisolasi secara mandiri. Kemudian daripada itu juga kita melakukan semacam penyemprotan gedung, yaitu gedung-gedung yang ada di IAIN Langsa ini kita semprot terbaik di fakultas, rektorat maupun di unit mahasiswa. Kemudian kita juga melakukan penggalangan dana untuk diberikan sembako dan diberikan kepada masyarakat sekitar kampus dan dosen-dosen yang memang membutuhkan untuk itu, karena kita menyadari bahwa dampak COVID ini juga mempengaruhi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Kemudian juga kita menyediakan beberapa tempat pencuci tangan kepada para akademisi yang ada di kampus, baik di depan kampus pintu gerbang sekitar satpam maupun di semua tempat ruangan perkantoran yang ada di IAIN Langsa, dan termasuk juga di fakultas-fakultas. Jadi setiap orang yang datang ke kampus itu diwajibkan untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan,
dan menjaga jarak. Dan juga kita membatasi setiap mahasiswa yang hadir ke kampus dalam rangka untuk mengurangi kerumunan yang muncul oleh adik-adik mahasiswa. Karena kegiatan di kampus juga tidak bisa tertutup total 100%, karena ada kegiatan-kegiatan yang memang mahasiswa itu harus hadir ke kampus sehubungan dengan misal legalisir ijazah dan seterusnya. Kemudian juga kita memberikan semacam pelayanan atau berupa penjelasan, penerangan atau edukasi kepada masyarakat dengan membuat semacam film-film pendek atau pengarahan-pengarahan yang diberikan melalui YouTube. Kemudian kita share link itu kepada grup-grup yang memang banyak yang diikuti oleh para dosen dan para alumni yang ada di Yayan Langsa. Kemudian daripada itu juga kita memberikan beberapa kemudahan kepada adik-adik untuk dapat mengakses internet dengan gratis. Karena selama masa pandemi ini adik-adik mahasiswa kuliah melalui daring dan mereka rata-rata merasa kewalahan dengan jumlah kuota yang harus mereka beli, sementara perekonomian masyarakat juga terimbas dengan COVID ini. Sehingga kita mencoba untuk berempati kepada adik-adik mahasiswa dengan mensuntikan beberapa giga kepada adik-adik ini untuk bisa membantu dalam mengikuti perkuliahan secara daring. Dan alhamdulillah pada saat ini Kementerian Agama juga telah memberikan bantuan itu kepada adik-adik sekitar 150 GB per 3 bulan atau 90 hari selama tahun 2020 ini. Dan di mana itu kita telah berikan nomor-nomor HP atau Android adik-adik ini kepada kementerian agar bisa disuntik. Kemudian kita juga selalu mengarahkan ke dosen-dosen untuk selalu melakukan perkuliahan dalam arti kata walaupun masa pandemi kita harus tetap melakukan aktivitas kampus seperti diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh masing-masing fakultas, sehingga di setiap fakultas selalu mengadakan semacam pertemuan ataupun seminar-seminar atau disingkat dengan webinar, yaitu seminar menggunakan web baik di fakultas-fakultas yang ada di kampus di Yayan Langsa maupun di lembaga atau di biro, di mana kita juga kadang-kadang melakukan semacam seminar-seminar baik kita sebagai peserta maupun kita sebagai pelaksana daripada kegiatan tersebut. Dan yang terakhir mungkin kita selalu memantau para dosen untuk tidak melakukan perkuliahan secara tatap muka. Walaupun kadang-kadang mahasiswa dosen menginginkan untuk kuliah itu, tetapi kita tidak bisa memberikan izin karena itu sudah ketentuan dari pemerintah. Untuk perguruan tinggi keagamaan Islam untuk semester ini atau sampai tahun 2020 ini kita masih kuliah daring. Untuk selanjutnya mungkin ada ketentuan lain atau peraturan lain yang kita tunggu bagaimana keputusan itu yang untuk kita sebarkan kepada mahasiswa dan masyarakat termasuk dosen-dosen. Saya kira itu beberapa kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan dalam rangka untuk menangani kasus COVID agar penularan dan seterusnya tidak dapat berkembang dengan cepat. Oh ya, satu lagi ingin saya sampaikan. Kita juga berkolaborasi dengan pihak Satgas Kota Langsa dan Puskesmas terdekat untuk selalu memberi bantuan jika kalau ada dari dosen kita yang dinyatakan positif baik secara tes rapid maupun secara tes swab. Jika itu ada maka kita selalu berkoordinasi dan pihak Puskesmas dan Covid Kota Langsa selalu cepat dan sigap untuk memberikan semacam pengarahan, pembinaan dan sekaligus memantau jika ada dosen-dosen yang memang harus diisolasi secara mandiri. Saya rasa itu, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.